Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan format kontrak bisnis yang beranggotakan Luki Tarina, Mar'atu Sholihah, dan Muhammad Badrul Qolis. Kontrak tidak mempunyai format tertentu. Pada dasarnya, tidak ada format baku atau standar tertentu yang ditentukan dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, karena Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini sebagai konsekuensi sifat hukum kontrak yang bersifatnya sebagai hukum mengatur, di mana para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak yang dihendakinya. Ricardo Sumanduntak menyatakan bahwa bila bentuk kontrak lisan saja mempunyai kekuatan hukum dengan yang sah dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terikat padanya, maka prinsip tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya kontrak tidak mempunyai suatu bentuk yang baku. Selanjutnya, kontrak tertulis untuk kepentingan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian, dan surat-surat yang diajukan para pihak yang bersengketa. Kemungkinan selanjutnya perjanjian pembuktian yang menyimpang dari hukum pembuktian tidak sah jika bertentangan dengan undang-undang yang bersifat pemaksaan, tidak benar, dan palsu atau dipalsukan. Kontrak tertulis hukum berlaku khusus bagi para pihak. Pertama, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis sesuai dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, perjanjian lain yang memerlukan perjanjian yang dibuat secara tertulis adalah perjanjian atas pemindahan hak asas saham yang dilakukan dengan akte pemindahan hak sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada dasarnya, untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau tidak, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, yaitu suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya yaitu kontrak yang oleh undang-undang wajib dibuat di depan notulis publik dan PPAT. Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa melibatkan notaris atau pejabat umum lainnya disebut sebagai perjanjian bawah tangan. Sedangkan suatu perjanjian yang dibuat di hadapan notaris disebut sebagai perjanjian notaris atau secara garis besar disebut sebagai akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh pejabat umum yang ditetapkan. Dalam hal ini notaris dan dibuat di tempat kedudukan pejabat umum tersebut. Selanjutnya yaitu penafsiran kontrak. Penafsiran kontrak merupakan suatu metode yang menunjukkan proses dalam memberi arti yang sebenarnya yang digunakan dalam kontrak itu untuk selanjutnya dapat ditentukan bagaimana akibat hukum dari kontrak tersebut. Menurut John Kellerman, penafsiran kontrak ialah penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang menimbulkan karenanya. Selanjutnya yaitu kontrak yang akan berlaku setelah mendapat persetujuan pihak otoritas. Yang pertama, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk. Yang kedua yaitu emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Yang ketiga, efek, yaitu surat berharga, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan
setiap derivatif dari efek tersebut dan lain-lain. Haruskah kontrak dibuat dalam bahasa Inggris? Kewajiban berbahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pengaturan mengenai perjanjian berbahasa asing di Indonesia yang diatur pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang memiliki makna bahwa suatu perjanjian wajib memakai bahasa Indonesia dan harus juga menggunakan bahasa asing daripada pihak asing itu berasal. Dengan warga negara asing atau pihak asing, perjanjian harus dibuat dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia serta bahasa asing yang dimana kedua naskah tersebut sama aslinya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan di WAG atau Google Classroom. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.